Sejarah Islam dipenuhi oleh nama-nama besar, tapi di antara mereka ada satu nama yang sering disebut karena kecerdasannya, kekuatan lidahnya, dan kemampuannya dalam diplomasi dan perang. Namanya Amr bin As, seorang tokoh yang dulunya menjadi musuh keras Islam, tapi kemudian menjadi penakluk Mesir, panglima tangguh, gubernur brilian, sekaligus seorang lelaki yang menangis dengan penyesalan menjelang ajalnya. Kisahnya adalah perjalanan panjang dari kegelapan menuju cahaya, dari ambisi kekuasaan menuju kerendahan hati, dari panglima medan tempur menuju ketakutan akan hari hisab. Mari kita telusuri kisah hidup salah satu sosok paling strategis dalam sejarah Islam, yang tak hanya mengubah peta dunia, tapi juga hatinya sendiri. Tapi sebelumnya saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Amr bin As lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang dan berpengaruh di kota Mekah. Ia tumbuh sebagai bangsawan muda yang cerdas, fasih berbicara, dan memiliki insting politik yang tajam. Ayahnya adalah Al-As bin Wa'il, salah satu tokoh kaya orang Quraisy. Dalam masyarakat jahiliyah, Amr dikenal sebagai penyelesai konflik, seorang negosiator yang andal. Ia banyak dikirim sebagai perwakilan kaum Quraisy dalam urusan penting. Sifat ini kelak menjadi modal besar dalam perjuangan Islam, namun di masa awal justru menjadi ancaman bagi umat muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, Amr adalah salah satu tokoh yang merasa risau. Ia khawatir Islam akan menghancurkan tatanan sosial Quraisy, merobohkan berhala, dan menggoyangkan kekuasaan elit. Ia termasuk tokoh yang aktif menghalangi dakwah Islam. Salah satu momen paling terkenal dari permusuhannya terhadap Islam adalah ketika ia ditugaskan ke Habasyah untuk meminta Raja Najasyi mengusir para sahabat yang hijrah ke sana. Dengan retorika tajam dan argumen yang kuat, Amr mencoba meyakinkan Raja Najasyi bahwa para pengikut Muhammad adalah kaum pemberontak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan seseorang pembela, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Dengan penuh ketenangan, Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam dan Isa alaihi salam. Hati Najasyi luluh. Ia menolak permintaan Amr. Ini adalah kekalahan diplomatik pertama Amr bin As, tapi bukan yang terakhir. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin kuat. Kemenangan-kemenangan kaum muslimin di berbagai medan seperti Badar, Uhud, dan Khaybar membuat Amr merenung. Ia mulai menyadari bahwa Rasulullah SAW bukan sekedar pemimpin biasa. Ada sesuatu yang berbeda dari ajaran ini. Dalam hatinya muncul kegelisahan. Ia berkata, jika Muhammad menang dan aku belum bergabung dengannya, aku akan menjadi orang yang paling rugi. Ia pun memutuskan untuk berhijrah dan masuk Islam. Di tengah perjalanan menuju Madinah, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah, dua tokoh Quraisy lainnya yang juga ingin masuk Islam bersama-sama menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menerima baiat mereka, Amr berkata, wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi bisakah engkau menjamin dosaku yang telah lalu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul pun tersenyum dan berkata, Islam menghapus semua dosa sebelumnya, hijrah menghapus semua dosa sebelumnya, dan haji menghapus semua dosa sebelumnya. Amr pun bersyahadat, dan sejak hari itu sejarah hidupnya berubah.
Ammar segera membuktikan loyalitasnya. Ia bukan hanya sahabat biasa, ia adalah seorang ahli strategi militer dan politikus cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuknya sebagai panglima dalam perang Zatus Salasil. Meski di antara pasukan itu ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika Umar protes mengapa Ammar diangkat sebagai panglima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena ia ahli dalam urusan dunia. Maksudnya, Ammar tahu bagaimana mengelola situasi sulit, membangun jaringan aliansi, dan memenangkan perang tanpa kekacauan. Ia belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memimpin pasukan dengan adab, dengan etik, dan dengan strategi. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ammar menjadi bagian penting dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tapi puncak karirnya terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Amr bin As meminta izin untuk memimpin ekspedisi ke Mesir yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Umar bin Khattab awalnya ragu karena Mesir sangat kuat, makmur, dan memiliki benteng yang kokoh. Tapi Ammar meyakinkan beliau, biarkan aku dan pasukanku maju. Jika Allah menakdirkan kita menang, itu karena pertolongannya. Jika tidak, kami takkan memaksakan. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan izin terbatas. Jika Ammar dan pasukannya sudah memasuki wilayah Mesir, maka lanjutkanlah, tapi jika belum, maka harus kembali. Dengan cerdik, Ammar mempercepat langkah pasukan dan memasuki perbatasan Mesir sebelum utusan Umar bin Khattab datang. Maka resmilah ekspedisi ke Mesir. Ia memimpin pengepungan benteng Babylon, salah satu benteng terkuat Bizantium. Selama berbulan-bulan, dengan kecerdasan, diplomasi, dan kesabaran, ia berhasil merebut benteng itu. Selanjutnya, ia mendirikan kota Fustat yang menjadi cikal bakal kota Kairo modern. Ia membangun masjid pertama di Afrika Utara, yaitu Masjid Amr bin As yang masih berdiri hingga kini. Sebagai gubernur Mesir, Ammar memperkenalkan sistem perpajakan, pengairan Sungai Nil, dan pembangunan kota yang tertib. Meski dihormati oleh rakyat Mesir, ia juga menghadapi tekanan politik, terutama dari Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa fitnah besar, perpecahan antara Ali dan Muawiyah, Ammar berpihak kepada Muawiyah. Ia adalah tokoh penting dalam peristiwa Tahkim setelah perang Siffin. Dalam peristiwa itu, Ammar menggunakan kecerdasannya untuk memenangkan posisi Muawiyah sebagai calon khalifah, meski banyak yang menilainya terlalu taktis dan licin. Menjelang wafatnya, Ammar jatuh sakit parah. Ia memanggil anak-anaknya, lalu ia menangis, dan ia berkata, "Wahai anak-anakku, aku dulu memiliki 3 fase kehidupan. Pertama, aku memusuhi Islam. Kala itu aku adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Jika aku mati saat itu, aku pasti akan masuk ke neraka. Lalu aku masuk Islam. Aku berjihad bersama Rasulullah. Jika aku wafat saat itu, aku berharap menjadi ahli surga. Dan sekarang, setelah kekuasaan, politik, dan dunia, aku tak tahu dalam keadaan apa aku mati." Tangisan itu bukan karena takut mati, tapi karena kesadaran bahwa hidup bukan sekedar kemenangan di medan perang, tapi ujungnya adalah pertanggungjawaban. Ia berkata kepada anaknya, "Jika aku mati, jangan menangis. Jika aku disiksa, aku butuh doa kalian. Jika aku selamat, doa kalian adalah tambahan nikmat bagiku." Ammar bin As adalah bukti nyata bahwa hidayah bisa datang pada siapa saja. Ia musuh Islam, menjadi panglima Islam. Ia ahli politik, tapi juga seorang hamba yang menangis menjelang ajalnya.
Dalam dirinya ada pelajaran besar tentang taubat, kecerdasan, dan kerendahan hati. Ia menang dalam banyak pertempuran, tapi pertempuran terberatnya adalah melawan hawa nafsu dan kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, dan semoga kita semua bisa belajar darinya bahwa sebesar apapun jasa, secerdas apapun kepala, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati hingga akhir hayat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.